Kita punya masalah. Contoh nih ya, Budi seorang mahasiswa nih. Dia sering terlambat mengumpulkan tugas karena kurangnya manajemen waktu. Maka di antara hal yang harus dilakukan oleh Budi adalah mengatur waktu dengan efektif. Cara efektif mengatur waktu agar lebih efektif itu kadang jadi hal yang mendasar dalam hidup kita. Kita nggak tahu apa yang harus dilakuin, kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan gitu kan. Bahkan kita nggak mau untuk tahu apa yang harus kita kerjain. Mengatur waktu seolah menjadi beban. Tapi kadang kita pun tahu waktu itu berharga untukku, bahkan untuk dirimu. Kawan, kadang kalau kita berpikir waktu yang Allah kasih untuk kita itu 24 jam satu hari. Setiap orang di dunia ini tidak ada yang mempunyai waktu yang lebih dari 24 jam. Semuanya sama. Yang berbeda adalah hanya pada mereka bagaimana mengatur waktu yang telah diberikan selama 24 jam itu. Kadang kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin sih emang. Kadang juga kita tahu tapi kita nggak mau ngelakuin. Orang-orang di luar sana yang berhasil dan sukses sebenarnya bedanya cuma satu sih. Mereka bisa untuk mengatur waktu. Mereka tahu bagaimana caranya membagi waktu. Mana yang prioritas, mana yang sekunder, mana yang tersier. Mereka tahu. Nah, di sini mungkin bagaimana kita mau melatih diri kita, bagaimana kita mau untuk memberikan kesempatan pada diri kita belajar lebih jauh lagi. Dalam arti belajar untuk memulai mengatur waktu. Dari kasur menuju kasur, ketika bangun pagi, berawal dari kasur, apa yang kita lakukan? Apakah kita start early? Apakah kita memulai lebih dulu sehingga banyak yang bisa kita lakukan di pagi hari? Atau kita membiarkan waktu pagi hari itu seolah berlalu begitu saja? Itu semua balik lagi sama kita. Hanya saja setiap detik, setiap waktu itu adalah berharga. Sesuatu yang berharga kembali lagi kepada siapa yang bisa menghargainya. Maka tidak ada sesuatu yang berharga bila tidak ada orang yang bisa menghargainya. Hanya orang-orang yang bisa menghargai itulah yang bisa mengatur terhadap waktunya sendiri. Kalau teman-teman semuanya bisa mencoba berawal dari langkah yang pertama adalah melakukan sesuatu yang bisa dilakukan di pagi hari. Mungkin sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat kuliah, sebelum berangkat kerja. Lakukan sesuatu yang bermanfaat buat diri kita. Sulit rasanya, betul. Tapi sebagaimana yang ditulis oleh Mel Robbins dalam 5 Second Rule, gunakan sebuah metode 5 Second Rule. Adalah metode di mana seseorang memulai sebuah pekerjaan, memulai sesuatu yang tidak pernah dilakukan hanya dalam hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1. Mel Robbins sudah menceritakan itu panjang lebar di dalam bukunya. Nah, ini kita bisa mengadopsi hal tersebut. Bagaimana kita memanajemen waktu, mengatur waktu agar lebih produktivitas. Hal-hal yang bisa kita lakukan sehingga 24 jam itu menjadi efektif dan luar biasa buat diri kita. Kita hanya perlu untuk langkah pertama. Itu sebenarnya yang menjadi masalah. Maka ketika kita sudah menentukan, diatur waktu 5 menit kita untuk membaca buku, 10 menit kita untuk bermeditasi, untuk grateful di setiap pagi, untuk selalu penuh dengan rasa syukur. Kemudian 2 menit kita sisihkan waktu untuk mendoakan orang lain, kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Lalu kita memulai kegiatan kita sehari-hari, sarapan, mandi, lalu kemudian bekerja atau berangkat sekolah atau kuliah.
ketika pulang kita melakukan sebuah kegiatan yang lain, atau mungkin kita berkumpul dengan keluarga, dengan teman-teman, itu semua dibagi, tapi tidak menghilangkan esensi dari apa yang kita harapkan. Maka sesungguhnya pertanyaannya adalah, apa sih yang benar-benar penting menurut kamu? Apa sih yang sebenarnya penting menurut hidup kamu? Apa sih yang benar-benar penting sehingga kamu harus mengejar itu? Mari kita sama-sama untuk berdiskusi dengan diri kita masing-masing. Karena kadang kita nggak pernah bertemu dengan diri kita sendiri, tak pernah bertemu untuk berdiskusi dengan diri kita sendiri. Terlalu banyak hari-hari kita untuk berdiskusi dengan orang lain. Terlalu banyak waktu-waktu kita yang terbuang hanya untuk memberikan obrolan dan komunikasi dengan orang lain. Tapi kadang kita lupa bahwa yang penting adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Sehingga diketahui apa yang penting bagi kita. Dari situlah kita mulai untuk meniti 5 menit, 10 menit, diatur waktu kita untuk hal-hal yang penting bagi diri kita. Maka sahabat, ini semua kembali bagaimana tentang kita dapat berusaha untuk melakukan pengefektivitasan waktu dan pengefisienan waktu supaya hidup kita lebih produktif. Sekian, salam relasi.